Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ke 20. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia mengejenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tema kita pada saat ini, ketika Yesus menyebut namamu. Ketika Yesus menyebut namamu. Rumah duka adalah tempat di mana ada banyak air mata tercucur. Air mata keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Air mata bisa keluar dari penyesalan, kehilangan, kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Air mata itu keluar sebagai tanda bahwa orang yang berpulang itu bermakna bagi orang yang kehilangannya. Maria Magdalena dalam Yohanes 20 menunjukkan hal yang sama. Ia meneteskan air mata atas kematian Yesus dan juga kehilangan jasad Yesus ketika ia datang mengunjunginya. Di depan kubur Yesus hatinya dipenuhi kesedihan karena tidak bisa memberikan penghormatan dan membasuh Yesus dengan rempah-rempah. Hatinya hancur karena kasihnya kepada Yesus. Ia disapa oleh Yesus, namun ia tidak sadar bahwa orang itu adalah Yesus. Dengan menangis dia berkata, "Tuhan,
Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Dan ketika Yesus menyebut namanya, ia mengenalinya. Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan ketika ia sadar bahwa Yesus telah bangkit dan menyapanya, ia dipenuhi sukacita dan segeralah berlari memberitakan kebangkitan Yesus. Apakah kita ingat hari pertama kita menerima Yesus? Mungkin kita meneteskan air mata karena kasih Allah begitu menyentuh hati kita. Namun, adakah hati ini setelah sekian lama mengikuti Yesus, kita masih terharu akan kasih Tuhan? Apakah air mata dan kasih Tuhan itu menggentarkan kita untuk mau menceritakan tentang Yesus pada orang lain? Kasih Tuhan yang kita alami seharusnya menggentarkan kita untuk menceritakan tentang Dia. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan apabila kita tidak lagi memberitakan tentang Dia. Kasih kita kepada Allah bukan hanya ditujukan oleh air mata, namun juga aksi nyata memberitakan Injil dan kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya juga merenungkan bagian ini, mengajarkan bagi saya bahwa betapa sedih orang yang kehilangan, apalagi orang-orang yang sangat kasih. Tetapi cerita tentang Maria Magdalena dan juga Yesus adalah menyentuh hati. Bukan hanya kehilangan, tetapi tidak ada harapan. Tetapi ketika tidak ada harapan, di sanalah berdiri Yesus dan memperkenalkan diri. Dan ketika Maria Magdalena mengenal dan dia tahu bahwa Yesus telah bangkit, sukacita yang begitu luar biasa ada di dalam dirinya. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, padahal kita masih banyak persoalan dan masalah tantangan yang sedang kita alami? Apakah masih tetap kita berharap dan bersukacita karena ada satu pribadi yang sanggup menolong kita dalam setiap yang tidak mengenal musim, yaitu Yesus? Apakah kita masih berharap dan percaya bahwa Yesus tetap menolong kita di saat-saat kita menderita? Marilah kita merenungkan bagian ini. Jadi mari kita ingat ketika kita pertama kali percaya kepada Yesus dan ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Sekarang ketika kita telah lalai dan melupakan Tuhan, ada banyak persoalan dan peristiwa yang membuat iman kita ini tidak maju. Itulah sebabnya ingatlah kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Ia lakukan ketika kamu menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Jadi sekarang marilah kita datang karena Yesus mampu menolong saudara dan saya. Karena Yesus mampu membangkitkan kita dari keterperukat kita saat ini. Oleh karena itu, jangan berhenti berharap dan memanggil Yesus dan mencari Yesus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat diandalkan dalam setiap permasalahan hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, bukan hanya saja untuk memberikan jaminan bagi kami, tetapi kami dibangkitkan kembali dari keterpurukan yang sedang kami alami saat ini, di mana kami sedang dalam masalah yang begitu besar. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus bersama dengan kami, disitulah ada pengharapan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu, sehingga kami di tengah-tengah zaman ini kami kuat, bukan karena kami, tetapi karena ada Yesus bersama dengan kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena ada Yesus yang membuat kami hebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.